Fenomena menggadaikan surat keputusan atau SK seperti menjadi agenda untuk para wakil rakyat per 5 tahunan. Sejumlah anggota DPRD Subang periode 2024-2029 mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan dengan menggunakan SK mereka sebagai agunan. Para anggota dewan itu mengaku akan mencicil hutangnya selama 5 tahun melalui mekanisme potong gaji setiap bulan sebesar 50%. Diketahui rata-rata para anggota dewan itu mengajukan pinjaman berkisar 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Pihak Sekretaris Dewan atau Setuan DPRD Subang juga memastikan bahwa pinjaman tersebut atas nama pribadi, tidak ada kaitannya dengan fraksi atau partai. Kalau sebelum saya mungkin itu perpanjangan ya, karena mereka setelah ditetapkan juga mereka waktu itu mungkin menjelang lah istilahnya menjelang. Kalau yang ke saya itu setelah mereka ini ya artinya mungkin di bawah 10 lah kurang lebih, sisanya masih banyak. Dan itu juga kan nanti kita akan serahkan itu SK-nya itu ya, yang dari gubernur itu petikannya gitu ya. Dari 50 anggota DPRD yang dilantik, ada 27 orang yang mengajukan untuk menggadaikan SK-nya, diantaranya merupakan wajah baru. Camat dan Lurah Sekota Serang. Tidak hanya di Subang, anggota DPRD Kota Serang, Banten periode 2024-2029 yang baru dilantik, ternyata juga menggadaikan surat keputusan atau SK pelantikan ke bank. Menurut Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri, sudah ada 5-10 anggota dewan yang meminta rekomendasi untuk menggadaikan SK-nya ke bank. Jumlah tersebut diperkirakan bisa bertambah karena pada periode sebelumnya tercatat 30 anggota dewan yang juga menggadaikan SK pengangkatan mereka ke bank. Aksi gadai SK yang dilakukan anggota dewan itu ada juga yang digunakan untuk melunasi biaya politik mereka selama kampanye. Menurutnya, aksi gadai SK ini sebagai tindakan yang tidak melanggar aturan dan sah dilakukan. Ya kalau bicara itu makan saya nggak bisa ngomong apa-apa karena hal itu adalah kebutuhan kan, gitu kan. Dan itu tidak menyalahi daripada peraturan perundang-undangan. Gitu. Jadi wajar saja Pak ya? Wajar saja. Kalau menyalahi peraturan perundang-undangan, saya juga tidak akan berani. Sementara Sekretaris DPRD Kota Serang mengakui adanya permintaan tersebut dan pihaknya tidak bisa menolak ketika ada pengajuan. Kan kita ini sebagai sekretaris, ketika ada pengajuan masa kita tolak. Ya kan saya ini sekretaris, ada pengajuan dengan rasionalitas kebutuhan anggota dewan, dengan pertimbangan. Saya juga tidak ada larangan untuk menandatanganinya, bahwa saya diberikan untuk pengajuan. Saya tanda-tangani sesuai dengan itu. Bahkan dia kan bank urusannya. Ya pemirsa, apa yang membuat anggota dewan ini harus berhutang ke bank dengan menggadaikan SK pangkatan anggota DPRD? Apakah betul untuk membayarkan biaya kampanye yang cukup mahal atau memang untuk gaya hidup sebagai anggota dewan? Kita akan tanyakan langsung dengan Bapak Tatang Supriyatna, Sekretaris Dewan Subang, Jawa Barat. Selamat siang Pak Tatang. Selamat siang Mbak. Oke, Pak Tatang, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, apakah benar memang anggota dewan ini menggadaikan SK-nya seperti yang diberitakan, Pak? Istilahnya bukan menggadaikan lah, kalau saya mungkin jadi pinjam, manusiawi lah bagi warga masyarakat, gitu ya Mbak. Dan itu tidak berarti beramai-ramai. Ternyata yang saya katakan di bawah 10 itu sampai saat ini setelah saya dapat laporan dari bawah, di Subang itu ternyata baru 4. Yang 2 itu dalam proses, yang 2 dalam pemberkasan. Jadi karena kita kan baru dilantik kemarin, gitu Mbak. Oke, Pak, apakah ini menjadi kebiasaan atau fenomena ini biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali ketika dilantik begitu? Kalau kebiasaan ya bisa ditanyakan kepada mereka mungkin yang beberapa kali sudah jadi anggota dewan, Mbak. Karena kami kebetulan di sini pun baru periode ini saja saya menjadi sekwan, jadi tahu persisnya ya sejak kami kami mengadakan kegiatan pelantikan. Dan itu pun yang tadi saya katakan itu laporan dari staf itu ya tidak sebagaimana yang diinformasikan awal gitu karena belum by data. Sebenarnya dari by data tadi kami itu ya baru 4 dan
saya rasa itu pun manusiawi lah, ya Pak. Jadi yang namanya orang berkebutuhan, tentu apa tadi sampaikan juga teman-teman kami dari kabupaten kota lain sama lah. Itu Pak. Kalau Pak Tatang bilang manusiawi artinya nggak ada larangan ya Pak untuk anggota Dewan kemudian menggadaikan SK mereka. Tapi kalau misalnya ternyata pembayarannya mandek begitu Pak, ada sanksi nggak? Karena kan ini kan citra DPR juga yang kemudian akhirnya tercoreng begitu. Kalau misalnya pembayaran cicilannya mandek, macet begitu, apakah ada sanksi mungkin? Ya untuk sementara saya belum melihat di Subang itu mandek belum. Ya belum. Oke, selama ini lancar begitu ya Pak Tatang ya? Oke, Pak Tatang, tapi pinjamannya ini kan cukup besar ya Pak Tatang, bahkan ada yang mencapai 1 miliar rupiah. Nah ini kalau dibilang wajar sebetulnya untuk apa pinjaman sebanyak itu? Apakah untuk mengganti biaya kampanye atau untuk gaya hidup? Ya kalau berapapun besarnya, ya itu juga kan ada aturannya Pak ya. Berapa batas-batasannya, ya tergantung itu nilai kebutuhan dari teman-teman kami yang ada di DPRD, kan itu tidak sama gitu Mbak, ya. Ya kebutuhan banyak yang namanya manusia, mungkin orang, ya. Begitu Mbak, apalagi di anggota DPRD yang punya apa namanya konstituen gitu. Baik Pak Tatang, terima kasih hari ini sudah memberikan informasi kepada kita semua bahwa ini dianggap manusiawi dan juga tidak ada larangan begitu ya melakukan pinjaman atau menggadaikan SK. Terima kasih Pak Tatang, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat siang.